Gadis penurut Tuan Mafia, Part 25 amat bahagia. Sekitar 20 mobil datang ke halaman rumah besar keluarga Kelvin. Pertama mereka menembaki penjaga lalu menerobos masuk menghancurkannya pagar besi yang dimiliki keluarga itu. Sesampainya di pekarangan, mobil-mobil itu berhenti dan semuanya keluar bagai prajurit semua yang mendapatkan makanan. Semuanya segera menembaki seluruh penjaga rumah, semuanya sekitar 100 orang. Mereka menerobos masuk terus membujuk orang-orang itu secara brutal. Satu pria baru keluar setelah semua yang ada di depan ruang mati. Pria itu membuka kacamata dengan santai. Semua ini perintah dari Kelvin, pria itu yang sudah merencanakannya. Sudah lama dia ingin sekali melakukan penyerangan tapi Kelvin terus menunda karena bukan saatnya, dan hari ini ia sangat senang. Tapi Levi juga merasa risau karena Kelvin sudah 3 hari tidak pulang, bahkan Sofia jatuh sakit karena hal itu. Semoga saja tuan mudanya tidak apa-apa. Tanpa menunggu dia juga mengambil pistol laras panjang, dan tersenyum bagai setan. Baiklah, mari kita bersenang-senang. Sedangkan di sisi lain, kakek Kelvin yang sedang mengobrol dengan para menantunya, karena merasa kehilangan sosok suami mereka karena Kelvin. Tapi dengar-dengar pria tua inilah yang membunuh bocah itu. Jika saja dia masih hidup, aku yang akan membunuhnya sekarang, ucap menantu ketiganya dengan derai air mata. Mereka baru tahu kalau suami mereka mati setelah 2 hari hilangnya 3 pria itu. Benar, aku pasti berdoa pada Tuhan, agar pria itu benar-benar mencium api neraka yang amat panas itu. Ucap menantu keduanya yang kesal-kesal bukan main, dia terus memeluk putranya yang menangisi kepergian ayahnya. Sedangkan Liora terdiam mematung mendengar mereka semua, ia sama sekali tak sedih dengan kematian si brengsek itu, tapi yang ia pikirkan nasib Kelvin. Pria itu sudah mengalami masa yang buruk dan dia pula-pula harus mati dengan keburukan juga. Semoga saja keajaiban Tuhan masih berlaku pada putranya itu. Tiba-tiba kedua adik iparnya memeluknya dengan sedih, sedari tadi hanya Liora yang dia mematung tanpa suara. Mereka berpikir wanita itu sangat terpukul dengan kepergian suaminya. Kakak ipar, jangan sedih. Kami ada bersamamu. Jangan terlalu dipikirkan ya kak, ujar adik yang duanya, dengan derai air mata. Mereka memang begitu peduli padanya. Brak, pintu terbuka memperlihatkan seorang penjaga terluka. Membuat semua orang sontak menatap panik kepadanya. Tolong tuanku, kita diserang. Kelompok tuan muda Kelvin datang dengan banyak pasukan. Pria tua itu segera membuka lemari dan mengambil senapan laras panjang dengan wajah yang amat marah. Bahkan sudah mati saja masih menyusahkan. Kakek Kelvin pergi dengan wajah murka yang amat sangat. Tiba-tiba yang lain ikut mengambil senapan yang ada di lemari termasuk Les dan Rex, sedangkan Liora menatap khawatir pada mereka. Dia tak mau melawan, jika memang waktunya mati, maka itu memang saatnya untuk pergi. Cahaya mentari membuatnya terbangun, wajahnya pucat pasih serta keringat yang mengucur deras, membuat pria itu menatap sekitar. Sudah berapa hari dia di sini? Beruntung tidak ada binatang buas yang memakannya. Dengan rasa sakit yang ada di perutnya, dia berusaha merangkak menuju pohon besar untuk berteduh. Dia masih ingat apa yang terjadi saat itu, kala kakeknya menodongkan pistol Kelvin dengan cepat mengambilnya dan menodongkan senjata itu kepada kakeknya. Tapi bukan kakek namanya, jika dia tidak lebih cerdik daripada cucunya, dia mengeluarkan pistol di sakunya dan menodongkan ke arahnya. Keduanya terlibat aksi baku tembak, yang cukup sengit, hingga Kelvin terkena peluru di area perut, dan pria tua itu dengan amat kejam menariknya menuju jurang yang tadi ia lempar. Ketiga anaknya. Saat sudah sampai sisi jurang, Kelvin tak bisa melawan karena kehabisan darah hanya pasrah. Pencundang, akan selamanya menjadi pencundang, Kelvin. Kau sudah akan mungkin menjadi pemenang. Setelah mengucapkan hal itu, kakeknya melepasnya ke jurang, karena Kelvin yang masih mengingat calon istri dan anaknya, dia meraih ranting pohon yang ada jurang itu, jadi dia tidak jatuh terlalu dalam. Dengan nafas yang tersengal-sengal, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil, isinya terdapat benang jahit,
jarum, kapas, obat luka dan lain semacamnya. Dia memang sudah tahu akan seperti ini, tapi ia tak menyangka ia masih hidup. Tapi setelah mengeluarkan kotak itu tangannya melihat ke gelang pemberian Sofia, mungkin berkat gelang ini ia selamat. Kelvin melepaskan bajunya yang penuh darah lalu menyumpal mulutnya dengan itu, tanpa obat bius dia berusaha mengeluarkan peluru itu dari tubuhnya. Perih yang luar biasa hebatnya membuat tubuhnya bercucuran keringat, tapi akhirnya ia bernafas lega karena mendapatkan. Setelah itu dia menjahit lukanya sendiri, dengan tangan yang gemetar, sakitnya tak tertahankan membuat dia ingin sekali berteriak amat kencang karena itu. Setelah selesai dia mengoles obat luka dan membalut lukanya dengan perban. Setelah selesai Kelvin akhirnya benar-benar merasa lega. Dia melepas simpanannya, dengan suara hembusan nafas berat. Pria itu tak yakin sudah berapa hari di sini, dan Haru juga sudah pagi kembali. Semoga Sofia tidak khawatir padaku. Nana tanpa sangat khawatir melihat kondisi Sofia yang panas. Dia beberapa hari tak makan, mabuknya juga bertambah parah, juga karena Kelvin yang tak kunjung pulang membuat pikirannya kacau. Ayolah Nona, sedikit saja, kasihan bayi Anda, ujar Nana yang membina membuat gadis itu mengerti. Dengan wajah pucat Sofia menggeleng. Tidak, aku tidak mau makan, nanti aku akan memuntahkannya lagi. Cairan infus sudah dipasang, jadi Nana tidak terlalu risau karena wanita ini tak mau makan, tapi tetap saja dia harus makan walau sedikit, kasihan anaknya kalau harus dikasih air obat. Jangan seperti Nona, saya mohon, ucap Nana dengan sangat. Apa ada kabar dari Tuan Kelvin? Tanya Sofia yang selalu menanyakan itu, padahal beberapa menit yang lalu dia bertanya hal yang sama. Pasti akan ada. Tapi Anda makan dulu, ujar Nana. Aku hanya ingin melihat pria itu saja, aku takut dia kenapa-kenapa, Nana. Nana tahu dia begitu khawatir pada Kelvin, mereka yang ada di rumah ini juga sama, tapi tetap saja, makan itu penting. Tak lama sebuah ide muncul di pikirannya. Nona, bagaimana kalau kita ke tempat Tuan Kelvin, terakhir berada? Saya dengar dari Tuan Levi, kalau dia pergi ke tempat sebelum menghilangkan, sekarang orang-orang kita juga sedang mencari Tuan. Sofia terdiam sebentar, tadi dengan kondisi seperti ini, ia tidak mungkin ke sana. Tapi Nana, aku sedang sakit, maka dari itu Anda harus cepat sehat, agar kita juga bisa mencarinya. Ujar Nana dengan senyuman lebar. Gadis itu termenung, hingga dia segera mengambil makanan yang ada di tangan Nana dan segera memakannya. Dia memang lapar, tapi rasanya yang hilang, ia tak berselera, ia rasa untuk apa hidup jika tidak ada pria itu, pria yang sudah membuat hidup merasa amat bahagia. 꽃향기만 남기고 갔단다.